Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Sahabat kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Pak Guru harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Masih ingat dengan Pak Guru tidak? Kenalkan, nama Bapak Danang Sugeng Riyadi dari SDN Putat Gede 194 Surabaya. Hari ini Bapak tidak sendiri. Bapak di studio bersama muridnya Pak Guru, meskipun secara virtual ya. Baiklah Pak Guru sapa dulu, ini sudah hadir kelas 4 dari SDN Putat Gede 1. Selamat pagi anak-anak. Jika kalian mendengar suara Pak Guru, lambaikan tangan ya. Nah, sit ya, sudah siap ya untuk belajar ya. Nah, sip. Baiklah, untuk anak-anak yang di rumah juga mengikuti ya. Hari ini sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa disilahkan. Selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar ya tentang sosok pahlawan nasional. Siapa dia? Nah, kita sering melihatnya mengendarai kuda ya, patungnya berkuda. Ada yang tahu? Ya, benar. Pangeran Diponegoro. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa mengidentifikasi kepahlawanan dari sang Pangeran Diponegoro dan bisa mencontoh ya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Ya, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dari seorang ayah yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono III dan istrinya yang bernama Raden Ayu Mangkorowati dari Pacitan. Nah, beliau ini merupakan istri selir ya, bukan permaisuri. Nah, kemudian siapa saja sih nama Pangeran Diponegoro? Yang pertama, ketika dilahirkan nama kecilnya bernama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian setelah dewasa, beliau berganti nama Raden Mas Ontowiryo. Nah, mungkin anak-anak bertanya, Pak, kok bisa ganti nama? Ya, ini Pak Guru jelaskan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan pertanyaan ya. Ya, karena dalam istilah Jawa itu ada yang namanya lorot asmo dan nunggak semi. Jadi nama seseorang itu bisa diwariskan ke anaknya. Nah, jadi nama Pangeran Diponegoro ini ya. Kemudian setelah ayahnya Raden Mas Surojo naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, Pangeran Diponegoro diwisuda dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Nah, setelah sang pangeran ini memimpin perang ya, kemudian beliau ini dilantik dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panotogomo Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Nah, sebenarnya nama ini ya menurut Babad Diponegoro itu catatan Pangeran Diponegoro yang dituturkan langsung oleh keturunan Pangeran Diponegoro yakni Kironi Sadewo. Asal usulnya ketika beliau ini sedang berjalan-jalan di Modang. Modang ini sebuah lahan ya, lahan pertanian. Beliau dipanggil, "Hai, namamu adalah Sultan Abdul Hamid Heru Cokro." Kemudian yang kedua, ketika malam ke-28 Ramadan setelah sholat tarawih, beliau tertidur. Ketika di Selarong, beliau didatangi oleh 8 orang bersorban putih, kemudian membacakan bahwa nama engkau adalah Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Kemudian ke-8 orang itu menghilang. Nah, selanjutnya ketika memimpin pertempuran, kemudian Keraton Yogyakarta sudah lemah karena pengaruh Belanda, maka
sang pangeran ini didesak oleh pamannya untuk menjadi sultan sementara sampai nanti kondisinya memungkinkan, selanjutnya digantikan ke Hamengkubuwono ke-5 atau Sultan Timur karena waktu itu masih kecil. Nah, ini tentang nama Pangeran Diponegoro, jadi bermacam-macam. Nah, ketika anak-anak pergi ke Madura pun nanti juga akan menemukan makam Pangeran Diponegoro. Kok bisa? Padahal yang kita kenal Pangeran Diponegoro ini di Makassar makamnya. Ya, Pak Guru tadi sudah menjelaskan kalau dalam istilah Jawa ada namanya nunggak semi. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ini diasingkan, maka nama Pangeran Haryo Diponegoro ini diberikan kepada putra tertua atau Diponegoro Anom. Nah, Pangeran Diponegoro Anom ini kemudian tertangkap dan diasingkan ke Manado ya. Kemudian nama ini diwariskan ke putranya lagi. Jadi yang ada di Madura itu adalah makam dari cucu Pangeran Diponegoro pahlawan nasional. Oke, selanjutnya. Nah, selama kecil ya Pangeran Diponegoro memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal yang buyut ya daripada di keraton ya. Karena beliau ini menyadari bukan anak dari permaisuri. Jadi merasa tidak memiliki hak untuk melanjutkan tahta sang ayah. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca dan ahli dalam bidang hukum Islam. Nah, Pangeran Diponegoro memimpin perang ya yang diberi nama Perang Diponegoro. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830 ya, selama 5 tahun. Nah, kemudian Perang Diponegoro ini merupakan perang yang terbesar yang dialami oleh Belanda selama berada di Nusantara. Bahkan menelan kerugian mencapai 20 juta gulden kala itu. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi Perang Jawa ini? Yang pertama, pengaruh Belanda atas keraton itu semakin kuat. Ini ditandai Semisart ini menjabat sebagai wali Sultan Timur ya, karena Hamengkubuwono ke-5 itu dilantik pada usia 3 tahun ya. Jadi ada wali sultan. Kemudian yang kedua, beban pajak yang ditanggung rakyat ini semakin berat. Nah, kemudian yang ketiga, Belanda membangun jalan yang melewati kediaman dari nenek moyang Pangeran Diponegoro. Bagaimana sahabat kelas 4? Menarik bukan? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut pada sesi berikutnya, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sahabat kelas 4, pada segmen yang pertama tadi kita sudah belajar tentang latar belakang terjadinya Perang Jawa. Salah satunya karena Belanda yang memasang patok-patok tanah ya yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian Pangeran memerintahkan mencabut patok-patok tanah tersebut, kemudian diganti dengan tombak sebagai simbol perlawanan. Ya. Kemudian yang dilakukan sang pangeran ini apa saja? Yang pertama, menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sak dumuk batuk sak nyari bumi ditoi tekaning pati. Jadi sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati ya. Kemudian beliau juga berhasil ya menghimpun dari 15 pangeran ya, ini bergabung dengan sang Pangeran Diponegoro. Kemudian usaha ini berhasil karena sang pangeran itu tidak hanya berretorika saja, tetapi juga memberikan contoh, memberikan tauladan. Bahkan beliau sendiri juga ikut berperang di medan perang. Nah, berikutnya kita akan bahas secara detail anak-anak. Bapak mengambil cerita ini dari sumber Babad Pangeran Diponegoro. Babad Pangeran Diponegoro sendiri diakui UNESCO pada tahun 2013 sebagai warisan ingatan dunia ya. Bapak mendapat cerita ini dari penuturan langsung keturunan Pangeran Diponegoro yang ketujuh bernama Kironi Sadewo. Nah,
Bumi hangus Tegalrejo ini dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Pada saat itu, karena situasi sudah genting, maka seluruh orang tua dan ibu-ibu, ya, kalau di dalam Babat Pangeran Diponegoro itu dikenal dengan istilah para rerepot. Nah, para rerepot ini diungsikan ke Selarong. Nah, kemudian sang paman Pangeran Mangkubumi berusaha membujuk Pangeran Diponegoro untuk ikut, tetapi beliau tidak bersedia. Nah, setelah para rerepot ini berangkat, nah, diceritakan dalam babat itu sekitar 2 penginang. 2 penginang itu ya satuan waktunya. Mas Manduro, beliau mengantar surat dari Semisat, itu intinya mengundang sang pangeran untuk hadir ke keraton, tujuannya untuk membicarakan masalah hukum negara yang penting dan rumit, ya, untuk mengembalikan suasana yang genting di kala itu. Tetapi sang pangeran tidak bersedia membalas surat tersebut. Akhirnya sang paman berusaha membujuk untuk memberikan balasan. Nah, dipanggillah juru tulis, baru menulis sekitar 5 baris, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Nah, pada saat itu pasukan Belanda sudah mengepung kediaman Pangeran Diponegoro. Di pihak Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Joyomenggolo dari Samen, dan yang di sisi timur dipimpin oleh Demang Pajang dan keluarganya sekitar 50 orang. Tetapi mereka kalah dalam jumlah karena pasukan Belanda yang cukup banyak kala itu. Akhirnya datang seorang utusan bernama Dermojoyo. Beliau menyampaikan kepada sang pangeran bahwa pasukan sudah terkepung, pasukan Belanda semakin banyak tetapi tidak dihiraukan. Kemudian Dermojoyo menghadap lagi bahwa para pasukan sudah tidak tahan, sudah tidak kuat menahan gempuran dari pasukan Belanda. Akhirnya Pangeran Mangkubumi menarik tangan Pangeran Diponegoro untuk segera menyelamatkan diri, ya. Kemudian menaiki kuda yang bernama Kiai Gentayu kudanya. Kemudian sang adik Pangeran Ronggo ini tidak naik kuda, beliau bergelayut di kaki kanan Pangeran Diponegoro. Kemudian sang paman Pangeran Mangkubumi tidak naik kuda, maksudnya tidak naik kuda yang biasanya digunakan, tetapi menggunakan kuda pembawa barang karena dalam posisi terburu-buru, ya. Kemudian Belanda terus mengejar pasukan Pangeran Diponegoro, sampailah sang pangeran ini tiba di sebuah persawahan. Beliau tidak pernah membalas tembakan, ya, dan hujaman dari tombak. Akhirnya beliau ini merasa kesal, kemudian memanggil 3 orang bandit yang ada di daerah Sumberan kala itu. Nah, bandit ini diberikan kode untuk membalas serangan dari Belanda, tetapi tidak boleh menggunakan senjata, boleh dikeroyok saja. Ya, ini diceritakan dalam babat semacam itu. Kemudian setelah koordinator lapangan pasukan Belanda ini tewas, pasukan Belanda ditarik mundur kembali ke Tegalrejo, kemudian membakar habis kediaman sang pangeran. Nah, selanjutnya Pangeran Diponegoro bersama pasukannya melanjutkan perjalanan, ya. Beliau ini keluar dari kediamannya sekitar pukul 5 sore. Melanjutkan perjalanan, akhirnya beliau beristirahat untuk melakukan sholat maghrib di Kalibayem. Kemudian karena posisinya waktu itu cukup gelap, seluruh pasukan ini tersesat. Nah, akhirnya mereka tertidur, ya, di sebuah bukit. Kemudian esok harinya baru melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang bernama Kalisoko. Nah, di sana mereka bertemu bersama rerepot, ya, yang sebelumnya mengungsikan diri itu tadi. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke Selarong, ya. Nah, berikut ini gambaran penyerangan kediaman Pangeran Diponegoro oleh Belanda, ya. Ini sumbernya dari koleksi Museum Sasana Wiratama di Yogyakarta, anak-anak. Nah, jadi sang pangeran menyelamatkan diri melalui tembok butulan, ya, tembok jebol. Nah, ini tembok jebol ini, ya, dibuat karena pada waktu itu situasi sangat genting.
ya, sehingga mencari kuncinya tidak ketemu, sehingga sang pangeran memerintahkan Ahmad Bawi, Joyo Mustopo, Mangunarjo, dan Zainuddin untuk menjebol tembok yang akan digunakan untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian wilayah pertempuran pada Perang Jawa ini ya meliputi Yogyakarta, Kedu, Bagelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Jadi hampir merata di seluruh wilayah Jawa, sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Nah, menarik bukan? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada segmen yang ketiga. Tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sahabat-sahabat, pada segmen yang kedua tadi kita sudah belajar wilayah pertempuran Perang Jawa ya, yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa. Nah, ketika perang ini ya terjadi perpecahan ya, ada yang berpihak pada Pangeran Diponegoro, ada yang berpihak pada Belanda, termasuk para pribumi dan para pangeran ini ada beberapa yang berpihak pada Belanda. Salah satunya kala itu Mangkunegaran atau Surakarta itu juga berpihak pada Belanda karena waktu itu dikuasai sama Belanda. Terjadi pertempuran ya yang dipimpin oleh Raden Mas Suwongso ya, di daerah Randu Gunting. Randu Gunting itu di daerah perbatasan Prambanan itu ya. Itu terjadi pertempuran, kemudian Raden Mas Suwongso ini kalah, kemudian dibawa ke Selarong. Sampai di Selarong karena menjadi kebiasaan pasukan Pangeran Diponegoro ini melucuti baju pasukan yang kalah, sehingga Pangeran Diponegoro ini merasa iba, kasihan karena Raden Mas Suwongso ini masih kecil, kemudian diberikan pakaian dan diantar pulang ke Surakarta. Nah, kemudian ada juga pihak yang membantu, salah satunya dari Kedu ini mengantar bantuan yang dipimpin oleh Muhammad Ngarpah dan Mulyo Sentiko, kala itu membawa 200 pasukan dan uang 5 leksa. Diceritakan dalam Babad Diponegoro semacam itu. Kemudian setelah sampai di daerah Legorok, mereka bertemu dengan pasukan Belanda, maka terjadilah pertempuran jarak dekat. Nah, akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Muhammad Ngarpah dan mereka berangkat dengan membawa rampasan perang dan mengenakan atribut seperti baju pasukan Belanda. Nah, ketika sampai di Selarong, wah ini hampir terjadi gencatan senjata karena anak buah dari Pangeran Diponegoro mengira itu adalah pasukan Belanda. Menyadari hal itu, Muhammad Ngarpah dan Mulyo Sentiko ini memacu kudanya lebih cepat. Kemudian diterima langsung oleh adik Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Ronggo, yang kala itu sudah diberikan gelar Suryo Ing Alogo, dan kepadanya dibawa kepada Pangeran Diponegoro. Kemudian Raden Muhammad Ngarpah dan Mulyo Sentiko ini diberikan gelar Seconegoro dan Kertonegoro, kemudian diberikan tugas ya di daerah Kedu ya untuk melakukan perlawanan di sana. Nah, akhir Perang Jawa ya, Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Ya, bertepatan hari itu dengan hari kedua Lebaran. Nah, Belanda menerapkan strategi yang licik. Yang pertama, mereka menerapkan benteng stelsel. Jadi membuat benteng di daerah yang sudah dikuasai, kemudian menghubungkan antar benteng dengan jalan cepat dan pasukan gerak cepat untuk distribusi logistik. Nah, pada saat penangkapan ini, Pangeran Diponegoro juga tidak menyangka akan ditangkap karena diundang oleh Jenderal de Kock ke Magelang dalam acara silaturahmi Lebaran kala itu.
Nah, Pangeran Diponegoro ikut saja, mereka disambut dengan baik, bercakap-cakap. Kemudian dari percakapan ringan itu sang pangeran tiba-tiba tidak diperkenankan pulang. Sang pangeran ikut saja dengan saya, tidak usah pulang. Loh, apa hakmu melarang saya untuk pulang? Kata Pangeran Diponegoro demikian. Selanjutnya dari diskusi panas tersebut berubah menjadi tawaran perang, diplomasi. Tetapi sang pangeran tidak bersedia. Kemudian sang pangeran justru malah ditawari untuk menjadi sultan, disuruh memilih daerah Surabaya atau di Cirebon. Kemudian sang pangeran tidak mau, ya, karena beliau ini tidak memiliki keinginan, tidak mempunyai keinginan untuk menjadi sultan, karena sejak kecil sudah tidak mau ketika akan diangkat menjadi sultan. Akhirnya sang pangeran diminta untuk menghadap Van den Bosch di Solotigo, tetapi tidak ke Solotigo. Sang pangeran justru dibawa ke Ungaran. Sampai di Ungaran kemudian dibawa ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta ya namanya. Kemudian dari Batavia itu dibawa ke Manado, kemudian dari Manado dibawa lagi ke benteng Rotterdam yang ada di Makassar sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 ya. Jadi sampai akhir hayatnya pasukan Diponegoro ini banyak yang mengikuti. Di antaranya ada Joyo Suroto dan Banteng Wareng. Banteng Wareng ini makamnya kalau di Makassar ini kecil karena beliau ini, mohon maaf ya, badannya itu kecil ya, yang mengikuti pangeran saat perang kemanapun. Nah, kemudian perang Jawa ini memakan korban 8.000 serdadu kebangsaan Eropa dan 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa. Ya, setelah perang Jawa berakhir, ini penduduk Yogyakarta menyusut menjadi separuhnya saja. Nah, berikut ini lukisan Pangeran Diponegoro yang banyak kita lihat ya. Ini merupakan karya Basuki Abdullah. Pangeran Diponegoro naik kuda yang bernama Kiai Gentayu. Ya. Nah, kuda Pangeran Diponegoro ini dalam babat Pangeran Diponegoro yang diceritakan ada 6 ya. Yang pertama Kiai Gentayu, ya, ada cerita khusus dari kuda ini ketika beliau sedang makan siang di daerah dekat Selarong sana, tiba-tiba dikepung sama pasukan Belanda dan Pangeran Diponegoro ini mengatur siasat untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba Kiai Gentayu ini lepas, kemudian mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda dan sang pangeran bisa menyelamatkan diri dengan naik kuda Kiai Duruso. Nah, Belanda tetap mengejar Kiai Gentayu sampai di persawahan, dihujani tembakan sama tombak. Akhirnya Kiai Gentayu masuk dalam kubangan lumpur dan gugur di sana. Nah, ini selanjutnya ini ada keris peninggalan Pangeran Diponegoro yang dikembalikan oleh Keraton Belanda. Ini keris Kiai Nogosiluman ya, pada bulan Maret tahun 2020 lalu. Nah, selanjutnya kita diskusikan Pangeran Diponegoro ini termasuk pahlawan ya, pahlawan nasional karena jasa-jasanya. Kemudian sikap yang kita tiru dari sang pangeran yakni yang pertama religius, kemudian pemberani, kemudian dekat dengan rakyat. Ya, ini ringkasannya. Oke, selanjutnya penugasan. Ya, buatlah peta pikiran tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, selanjutnya dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya dengan guru-guru hebat yang lain dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.